Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau sharing lagi nih, lagi dan lagi tentang tips menabung, khususnya untuk diri aku sendiri sebagai seorang remaja yang belum berumah tangga. Jadi di sini siapa nih yang belum berkeluarga sama seperti aku dengan usia 23 tahun? Di video kali ini aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun karena aku adalah seorang remaja yang memang harus banyak-banyak belajar, khususnya tentang keuangan nih, agar aku pribadi itu bisa menjadi seseorang yang hemat pangkal kaya. Nah, jadi di video kali ini aku nggak bakalan bosen-bosennya sharing tentang tips menabung, karena sebagian orang itu banyak beranggapan bahwa menabung adalah hal yang paling sulit. Itu tidak hanya sebagian orang yang beranggapan, karena aku pribadi juga mengalami pengalaman yang sama. Aku pernah beranggapan bahwa menabung itu adalah salah satu hal yang sangat sulit menurut aku. Ada yang sama nggak nih teman-teman? Aku ngerasa menabung itu enjoy aja ya, kayak aku bisa nih menyisihkan uang segini untuk target sekian gitu. Tapi ternyata dan dengan realita yang nyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang sama nggak sih sama kayak aku kayak gitu? Tapi mungkin itu hal yang wajar ya nggak sih? Karena itu adalah sifat manusiawi. Kadang kita perlu ini, kadang kita perlu itu, dan kadang kebutuhan sama keinginan itu lebih besar keinginan daripada kebutuhan kita. Percuma nabung, ntar juga dicongkel lagi buat beli jajan. Ada juga yang bilang, ngapain pusing-pusing menyisihkan uang buat ditabung, sedangkan pemasukan aja nggak ada. Pernah nggak sih kalian dengar kata-kata yang seperti itu? Tapi lagi-lagi menurut pengalaman aku pribadi, menabung itu bisa terlaksana jikalau diri kita sendiri punya inisiatif yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, punya tujuan yang jelas, nanti insya Allah akan berhasil. Ya meskipun untuk tahap awal memang susah sih, bentar-bentar dicongkel. Aku pernah ngerasain hal yang seperti itu, tapi aku tidak berhenti untuk di situ aja dan aku tidak menyerah. Kenapa? Karena kalian tahu nggak sih keuntungan menabung itu apa? Nah, jadi sebelum kita bahas keuntungan menabung itu apa, jadi sebelumnya aku di sini pengen ngasih tahu dulu, di sini aku untuk sharing, bukan untuk menggurui siapapun. Menabung itu ada dua jenis ya yang aku tahu. Nanti kalau aku salah atau aku keliru, teman-teman bisa benerin di kolom komentar ya. Oh iya, yang baru nemuin channel aku, yuk kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Nah, kita balik lagi nih ke videonya. Jadi, keuntungan menabung itu yang sudah nyata jelasnya adalah yang pertama belajar hidup hemat. Jadi di situ dengan menyisihkan uang kita bisa belajar berhemat, dan ada kata pepatah yang mengatakan hemat adalah pangkal kaya. Jadi buat teman-teman siapapun itu yang mau kaya, yuk kita berhemat, belajar dari, ada nggak sih yang pernah dengar kalau di sini aku nggak ada memojokkan siapapun ya, cuman aku pernah dengar kalimat ini. Katanya sih orang Cina itu orangnya kaya gitu ya, orangnya banyak beruang gitu, karena mereka bisa mengatur keuangan, bisa memanage keuangan, dan bisa mengelola keuangan. Ya pokoknya satu bahasa itu tapi banyak sekali maknanya gitu tentang keuangan. Nah kemudian keuntungan yang kedua itu adalah mencegah berhutang. Buat teman-teman yang baru berusia 23 tahun, aku saranin untuk tidak berhutang atau jauhi kata-kata berhutang. Ini aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya teman-teman. Sekali lagi ya, aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi dari pengalaman aku pribadi sebagai seorang remaja yang harus mencari banyak pengalaman, orang remaja yang memang harus banyak belajar, berhutang itu adalah salah satu hal yang sangat negatif yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam. Jadi buat teman-teman jangan sekali
berkali-kali belajar berhutang, karena ketika kita sudah belajar ya, atau bisa dikatakan kita mau untuk belajar berhutang dari nominal yang kecil terlebih dahulu, itu akan terbiasa ketika kita sudah dewasa nanti, atau bahkan ketika kita sudah berumah tangga sekalipun. Nah, jadi selagi kita masih muda itu ayo kita sama-sama menabung, sama-sama memanage keuangan, mengelola keuangan kita. Nah, keuntungan yang ketiga itu bisa memahami konsep mengatur keuangan. Sama seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita sudah bisa mengatur konsep keuangan kita, maka insya Allah kita bakalan bisa mencegah berhutang, dan itu juga adalah solusi atau jawaban dari menabung dicongkel, menabung dicongkel, menabung dicongkel. Jadi terus direvisi, terus belajar supaya kita itu bisa memahami konsep dan mengatur keuangan kita gitu. Nah, jadi yang keempat itu kita melatih disiplin dan kemandirian. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya antara disiplin dan kemandirian itu. Jadi tidak perlu kita perpanjang lagi karena di sini video aku itu sudah sangat jauh sekali dan masih banyak sekali ya untuk keuntungan-keuntungan lainnya, bisa untuk aset atau liburan dan lain-lain. Nah, jadi aku pengen membahas sedikit tentang tulisan aku yang aku tampilin di video tadi. Aku ada menuliskan 4 poin tentang cara menabung. Yang pertama itu menabung di tempat transparan. Itu fungsinya supaya kita itu semangat karena kita melihat uang kita banyak. Oh, uang kita banyak gitu. Jadi aku pengen cepet-cepet nabung lagi supaya uang kita itu tambah banyak. Itu adalah salah satu cara menghargai uang kita gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kumpulkan uang recehan. Ini buat teman-teman yang katanya dapat penghasilan aja juga enggak, katanya gitu. Kalau misalkan kita belum berpenghasilan tapi kita masih mendapatkan uang jajan dari orang tua, itu kita sisihkan gitu ya, atau uang dari hasil belanjaan kita, belanja sayur atau apapun. Kalau misalkan ada uang 500 rupiah atau uang 1000 atau uang 2000 itu bisa kita sisihkan, karena menabung itu tidak harus dari nominal yang besar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menabung uang dengan nominal kecil di dalam dompet. Itu seperti yang aku katakan tadi. Kemudian yang keempat itu adalah menabung sesuai tanggal dalam 1 bulan, itu ada 30 hari atau 31 hari. Nah, jadi di sini aku sudah siapin beberapa amplop. Kemudian amplop ini aku isi atau aku tulis seperti menulis di kalender gitu, dimulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. Kemudian beberapa amplop lainnya yang kosong itu aku siapkan untuk 2024 nanti insya Allah gitu. Nah, jadi di sini di bulan Oktober itu ada 31 hari, dan kebetulan aku itu membuat video ini pada tanggal 8 teman-teman. Nah, jadi langsung aja aku isi uang 8.000 untuk dimasukin ke dalam amplop. Kemudian aku coret ya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu langsung aja aku coret nanti. Kemudian di bawah itu aku ada siapin kolom kosong atau space yang kosong gitu ya. Dan aku isi sebagai motivasi buat aku sendiri. Nah, di situ udah aku tulis masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan segalanya dari sekarang. Jadi kenapa aku nggak nulis masa depan adalah milik kita? Jadi alasannya adalah aku pengen jadi salah satu di antara mereka yang punya masa depan gitu. Jadi untuk apa milik aku kalau aku tidak menyiapkan segalanya dari sekarang? Jadi aku pengen jadi salah satu dari mereka gitu. Jadi itu adalah motivasi dari aku teman-teman. Nah, jadi ini langsung aja uangnya aku masukin ke dalam amplop supaya beres. Nah, jadi buat teman-teman jangan salah fokus ya teman-teman, kenapa aku masukkan di situ langsung 8.000, enggak yang 1.000 aku masukin dulu, kemudian 2.000 aku masukin dulu, 3.000 aku masukin dulu gitu. Karena di sini aku masih belajar dan di sini aku juga menyesuaikan sama kebutuhan aku, karena kemarin aku itu ada budgeting di bulan Oktober itu sangat over budget gitu. Jadi aku sekarang masih berusaha untuk meminimalisir keuangan aku supaya aku bisa menabung tapi kebutuhan aku itu tidak kekurangan gitu. Jadi di sini bisa disesuaikan sama kebutuhan dan pendapatan masing-masing ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa menabung, belajar mengatur keuangan. Nah, jadi nanti di bulan November itu bakal aku spill ke teman-teman semua berapa dapatnya hasil menabung di amplop
dengan metode yang keempat atau dengan poin yang keempat yang aku tulis tadi, yaitu menabung sesuai kalender gitu, sesuai tanggalan yang ada di kalender maksudnya gitu. Sukses dan gagalnya menabung itu bisa kita lihat nanti di hasil akhir ya teman-teman, sebagai revisi gitu, dan kita bakal melakukan hal-hal yang terbaik lagi supaya di bulan-bulan berikutnya kita bisa sukses dalam menabung. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support aku sampai detik ini. Jadi aku berharap buat diri aku sendiri juga, semoga aku bisa menerapkan untuk menabung. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, jangan semata-mata aku bikin konten tentang menabung itu berarti bahwa diri aku itu bisa menabung. Oh, tentu salah banget ya teman-teman, karena di sini aku masih belum bisa menerapkan mengelola keuangan, mengatur keuangan. Maka dari itu aku pengen sharing sama teman-teman. Oke, cukup di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.